Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Sorry, ini kemarin karena aku masih dalam masa penyembuhan, terus maksain begadang, abis itu kalah lagi, kondisiku malah tambah ngedrop. Sorry. Alright, kita bahas masih dalam suasana berduka. Tentu saja kita bahas, mana laptopku lagi bermasalah LC-nya. Masih sih bisa dilihat, tapi kayak dalam waktu 5 menit itu akan semakin parah. Nanti harus dimatiin ininya, dimatiin layarnya, baru hidupin lagi, baru tapi garisnya oke, sorry, malah curcol. Sorry, itu out of topic. Kita bahas pertandingan lawan Juventus. Oke, yang pertama adalah aku seperti biasa akan bahas beberapa komentar dari para pemain. Nah, ada satu pemain yang menurutku kurang cocok, kurang sreg. Jadi siapa namanya ini? Siapa sih namanya ini? Si Mkhitaryan, dia bilang kami tidak layak kalah. Sorry to say, tapi bagiku pribadi kita layak kalah. Kenapa? Kita akan bahas, tapi udah kalau kawan-kawan yang nonton live reaction tahu lah. Pertama, salah siapa kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang? Ya salah sendiri dong. Masa salahnya Juventus? Masa salahnya wasit? Ngomong-ngomong, aku sudah melihat kan waktu itu yang bilang bahwa aku ragu-ragu pada golnya si siapa itu ya, Conceição. Kayaknya Kolomuani itu ngelanggar si Hakan karena kayak ketarik, tapi kemudian sudah aku lihat beberapa replaynya dari beberapa sudut yang berbeda, itu nggak narik, tapi dia kayak nahan punggungnya Hakan, kemudian dilepas sehingga kayak Hakan tuh kan kayak nyender, karena hilang senderannya ya jatuh. Itu ya memang nggak dilarang sih kayaknya. Kalau yang nggak boleh itu kan narik. So gol mereka memang bersih. Nah, kalau menurutku ini aku nggak akan bacain aku nggak bisa bacain interviewnya ini ya full ya, karena kayaknya aku nggak bisa seperti biasanya kayak bikin konten sampai 20 menit gitu. Nggak kuat tenggorokanku, Pak. Nah, kekalahan ini banyak pihak termasuk Mkhitaryan yang menganggap ini nggak seperti waktu kita kalah lawan AC Milan, di mana ya memang kita layak kalah. Tapi di sini dibilang bahwa kita itu sebenarnya mestinya menang. Kalau aku nggak setuju. Aku bilang bahwa kekalahan ini mirip dengan kejadian di musim lalu, di mana kita disingkirkan oleh Atletico Madrid. Tapi bedanya adalah di babak pertama kita menguasai pertandingan, tapi kalau lawan Atletico Madrid di pertemuan pertama kita menguasai pertandingan. Tapi sama, apa samanya? Dalam hal kita tidak bisa memaksimalkan peluang. Coba kalau lawan Atletico Madrid itu kita di pertemuan pertama itu menang 2-0 atau 3-0, aman kan? Nah, sama dengan pertandingan itu. Salah siapa? Kenapa agak babak pertama ketika kita menciptakan begitu banyak peluang? Nanti akan kita bahas berapa banyak peluang kita, berapa banyak yang dibuang-buang. Nah, ya sama sih di babak pertama, komentar Mkhitaryan juga gitu. Di babak pertama kita sangat bagus, bla 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 bla. Inzaghi juga bilang great first half, di babak pertama kita sangat bagus. Tapi nah, ini aku setuju. Kalau kamu tidak mencetak gol, kamu harus membayarnya. Ini aku lebih setuju dengan omongnya Inzaghi. Sama seperti ya yang seperti aku bilang, sama seperti ketika pertandingan kita lawan Atletico Madrid. Salah sendiri. Nggak usah nyalain siapa-siapa, nggak usah nyalain wasit, nggak usah nyalain pemain Juventus yang ngulur-ngulur waktu. Yang namanya mereka lagi unggul. Inter juga kalau lagi unggul juga ngulur-ngulur waktu toh. Santai saja, oke? Nah, berikutnya adalah ini ada komentar yang menarik dari ini sudah menyasar pada jalannya pertandingan ya, dari Capello. Beberapa keputusan Inzaghi, Capello mempertanyakan beberapa keputusan Inzaghi dan menjelaskan turning point-nya. Nah, seperti biasa, kok nggak seperti biasa, aku akan bahas langsung saja. Intinya poin yang aku cukup setuju adalah dia bilang kenapa Di Marco dan Bastoni ditarik terlalu awal. Aku setuju. Walaupun babak pertama itu peluang Inter itu banyak dari kanan, di mana Dumfries tampil sangat brilian, Pavard juga hampir sempurna menurutku. Tapi siapa namanya ya? Di Marco dan Bastoni itu jauh dari kata jelek mainnya.
Ini dalam hal ini aku setuju dengan komentar Capello yang mempertanyakan kalau kita lihat Bastoni itu crossingnya banyak sekali di babak pertama. Kalau nggak salah 5 atau lebih ya, sebentar. Crossing 2, long ball 4. Dan itu long ballnya itu banyak yang tepat sasaran, 3 tepat sasaran. Itu Bastoni. Dari segi akurasi passingnya dia 94%. Jadi Bastoni itu bagus banget. Dalam bertahan dia tidak ada celah kalau menurutku. Kemudian dalam menyerang dia sangat berkontribusi. Bahkan Di Marco yang sudah beberapa pertandingan dia tampil jelek, kemarin tuh mulai kelihatan, mulai ketemu lagi ritmenya. Dia berapa crossing ya? Aku pinginnya biar akurat ya, biar nggak sekedar mengira-ngira aja. Dia melakukan 2 crossing, 5 long ball. Walaupun dari 5 long ballnya ini cuma 2 yang tepat sasaran, tapi ada kesempatan yang dia shooting juga kena blok kepalanya siapa ya? Kepalanya Gatti apa Veiga itu yang kena. Jadi yang aku bilang bahwa di babak pertama itu sisi kiri kita itu tampil bagus. Kenapa itu diganti? Nah kemudian antara Mkhitaryan, Çalhanoğlu dan Barella, menurutku Çalhanoğlu yang paling jelek mainnya. Tapi sekali lagi ini bukan jelek yang benar-benar jelek. Maksudnya kita kan tahu Hakan tuh mainnya kayak gimana. Dia punya standar yang sangat tinggi. Jadi anggaplah standar rata-rata itu segini. Kalau maksudnya rata-rata pemain tengah ya, gelandang bertahan segini. Hakan Çalhanoğlu itu selalu perform itu di sini. Nah, tapi sekarang itu dia mainnya di sekitar sini kan kita kayak ya kok Hakan begini gitu loh. Menurutku apalagi ditambah kalau aku nggak salah hitung ya, 3 kali Hakan kehilangan bola. Kemudian gara-gara itu kita kebobolan. Lawan Fiorentina, kemudian sebelum lawan Fiorentina lawan apa ya? Lawan Milan gak sih? Pokoknya tolong dikoreksi aja kalau aku salah. Pokoknya 3 kali. Dan kemarin juga kejadian. Dia kalah, bukan kehilangan bola sih ini, tapi kalah berduel dengan Kolo Muani. So ada apa dengan Hakan? Oke lah kalau 2 pertandingan terakhir itu karena dia baru cedera. Tapi kan dari pertandingan terakhir sampai pertandingan kemarin itu ada hampir 1 minggu. Mestinya dia sudah cukup. Mungkin dia belum ketemu ritmenya aja. Aku setuju ketika pada akhirnya dia diganti. Cuman menurutku seharusnya lebih awal lagi diganti. Apalagi kawan-kawan pasti sudah tahu kan. Yang aku bilang di live reaction juga, babak kedua itu pemain Inter seperti tidur. Hilang fokus. Sementara Juventus itu, aku setuju dengan apa yang dikatakan Capello. Juventus respeknya terlalu tinggi terhadap Inter, kayak mereka grogi, kayak mereka takut di babak pertama. Nah kemudian di babak kedua mungkin sudah dihajar sama Motta, kalian ngapain takut sama Inter, kayak gitu mungkin ya. Di babak kedua mereka benar-benar berubah 180 derajat, sedangkan Inter juga berubah 180 derajat. Jadi sebenarnya babak kedua itu lebih imbang sih permainannya. Lebih imbang dalam artian Juventus mulai ketemu ritmenya, Inter mulai agak menurun. Mungkin Inter itu agak apa ya? Kememegan itu apa sih? Kayak terkejut. Woi, kok gini Juventus. Nah, sebelumnya Juventus yang lambat menutup ruang, sekarang tiba-tiba cepat banget pressing. Padahal kan kita expect bahwa Juventus itu kan baru main lawan PSV, kemudian lagi 4 hari dia akan main lagi lawan PSV di leg kedua kan. Kan kita expect bahwa wah, babak pertama aja mereka udah keteteran nih. Apalagi babak kedua di mana mereka kan tambah capek kan gitu. Itu logikanya kan. Kok tiba-tiba malah tambah ngegas. Si Kolo Muani, Pak. Kolo Muani babak pertama tampilnya biasa-biasa aja. Tiba-tiba babak kedua berapa kali dia mengancam gawang Inter. Termasuk ya golnya si Sergio Conceição yang dari solorannya Kolo Muani itu. Aku enggak ngerti. Ada yang bilang wah inilah apa settingan Bandar. Aku no comment dah kalau settingan Bandar. Yang jelas ya kembali ke mindsetku bahwa ini salah sendiri, bukan salah wasit. Menurutku wasit top, tidak memihak Juventus, tidak memihak Inter. Kalau ada beberapa keputusan yang kayak wah itu kok nggak disemprit, ya wajar lah. Menurutku wajar aja. Ada yang menguntungkan Juventus, tapi ada juga yang menguntungkan Inter dalam pertandingan kemarin. Nah, masalahnya adalah kemudian aku mau bahas
pergantian dua pemain itu. Kalau kawan-kawan ingat bagaimana aku memuji Inzaghi ketika lawan Fiorentina kayaknya ya. Lawan Fiorentina apa lawan Milan, di mana waktu itu Pavard tampil sempurna secara defensif. Tapi kemudian Inzaghi berani mengganti Pavard dengan Bisek. Dan kemudian Bisek langsung memberikan impact. Kayaknya ini di Serie A lawan Milan deh ya. Langsung bikin gol, kemudian akhirnya dia bikin assist untuk bukan assist, pre-assist untuk Zalewski, kemudian Zalewski kasih umpan ke siapa namanya itu ya, De Vrij itu kan. Waktu itu kan berjudi namanya. Kenapa? Karena Pavard mainnya bagus tapi dia ganti. Nah, ini adalah suatu tindakan beresiko. Waktu itu Inzaghi ya bagus karena pemain yang dia masukkan bisa memberi kontribusi langsung. Nah, kemarin Di Marco dan Bastoni yang perform, dia ganti. Pemain yang masuk menggantikan itu enggak terlalu bagus. Jelas di bawah standarnya di bawah standarnya Di Marco dan Bastoni. Augusto enggak terlalu bagus juga. Kemudian Zalewski, kalau Zalewski gimana ya? Aku ngelihat Zalewski ini kayak dia lumayan bagus, tapi dia tidak mendapat suplai bola yang cukup. Ini aku masih dengan pendapatku bahwa sumber kekacauan di babak kedua itu adalah lini tengah Inter. Lini tengah Inter itu kayak mati kutu. Terutama Hakan. Hakan itu ya, kalau kawan-kawan lihat ini, Hakan di babak pertama dia cukup bagus, tapi di babak kedua akurasi passingnya 84%. Kalau aku tebak di babak pertama itu masih di atas 90 dia. Tapi di babak kedua dia banyak sekali passingnya meleset. Kayak berapa ya, 50 umpan, 42 aja yang tepat sasaran, 8 salah sasaran. Mungkin dari 8 yang salah sasaran ini, mungkin 6 atau 7 itu terjadi di babak kedua. Salah umpan, kehilangan bola. Aduh Hakan. Terus aku gak ngerti apakah kemudian ketika Zielinski masuk, aku berharap itu tetap 3-5-2, tapi ternyata Inzaghi merubah jadi 3-4-3. Ya, ada sih ininya, ada peningkatan di mana bola itu lebih direct dibawa ke kotak penalti musuh. Cuman aku ngeliat kayaknya kalau Inzaghi tetap stay dengan 3-5-2, ganti Hakan dengan Zielinski. Sebelum kita kan kebobolan di menit berapa ya? Kita kebobolan di menit 74. Kalau misalnya sekitar menit 65, itu kan masih 0-0, tapi kan Inter sudah keteteran kan waktu itu. Menit 65 ke atas, sebelum menit 70 lah. Kalau misalnya waktu itu Inzaghi mengganti Hakan dengan Zielinski, tebakanku kita akan bisa mengambil alih kendali lini tengah lagi. Tapi somehow menit berapa Hakan diganti ya? Hakan itu diganti menit 80. Ini udah telat banget menurutku. Dan Zielinski kemarin cukup bagus mainnya, bisa mengalirkan bola dengan lebih cepat karena kita pakai 3-4-3 kan, lini tengah itu cuma numpang lewat aja bolanya di sana, enggak kayak 3-5-2 di mana kita benar-benar berusaha mengontrol pertandingan dari lini tengah. Tapi itu udah telat. Juventus udah switch gear, sudah balik ke mode bertahan. Bahkan di dalam mode bertahan pun beberapa kali mereka masih tetap mengancam. Maksudnya bertahannya enggak yang bertahan kayak zaman Allegri, tapi bertahan lebih ketat, melakukan pressing, lebih cepat mereka mundur, tapi begitu dapat bola mereka langsung maju. So menurutku aktor dari segi pelatih mungkin kalau kita berapa persen ini kesalahan Inzaghi, menurutku sekitar 30-40% lah. Kemudian culprit atau tersangka berikutnya adalah Lautaro. Lautaro kemarin itu hampir semua hal dia lakukan dengan benar kecuali finishing, positioning, first touch, umpan-umpan dia, build up dia, gimana dia turun jemput bola kemudian mengalirkan bola ke depan. Tapi itu yang di depan kotak penalti yang udah tinggal gawang sama kiper, bahkan kipernya pun sudah salah posisi, udah agak di sisi kirinya gawang.
Aduh, tembak. Ini penyakitnya Lautaro, tahu nggak penyakit Lautaro? Kalau kita kita lihat apa ya, diagram yang sering kayak belah ketupat itu, kan biasanya ada power sama akurasi. Semakin kencang powernya, pasti akurasinya semakin rendah kan. Semakin tinggi akurasi, pasti power harus gini. Ibaratnya kalau kita kontrol bolanya, nembaknya pelan, maka kita bisa menempatkan bola dengan lebih akurat. Feelingku itu kayak Lautaro tuh kemarin ada bola-bola di mana harusnya itu pelan aja, tapi arahkan bola ke titik yang nggak dijangkau sama kiper. Tapi dia main bang hajar. Aduh, ibaratnya kayak ngapain nembak bola dari dalam kotak penalti di mana kiper itu sudah agak ke sana, ini terbuka gawang ini. Itu kan bola tinggal diceplos pelan aja. Kenapa itu dihajar sekuat tenaga kayak gitu kan? Dan inilah gara-gara aku bisa bilang kalau saja Lautaro bisa mencetak jangan deh 2 gol, 1 gol aja. Itu akan bikin mental Inter tambah naik. Kemudian permainan jadi tambah hidup. Tapi karena benar-benar gagal di babak pertama, dan ada kalau kawan-kawan jeli, ada Bastoni apa Di Marco yang pegang bola, di mana Lautaro itu terbuka banget, ada Taremi, tapi Bastoni itu malah kasih crossing ke Mkhitaryan apa ya, itulah pokoknya, malah kasih crossingnya ke Taremi. Dan Taremi benar-benar nggak siap dapat bola, sehingga wah ngejar bola karena timingnya juga agak off, agak kurang pas. So jadi kayak bola salju jadinya. Kesalahan-kesalahan Lautaro dalam mengeksekusi peluang itu bikin temennya, ih orang ini kalau dikasih umpan enak malah jadi gitu. Dan kesalahan berikutnya adalah Inzaghi itu seharusnya berani mengganti Lautaro. Di sana udah jelas bahwa wah ini kayaknya bukan harinya Lautaro, ya udah deh ganti aja, masukin Thuram. Nah masalahnya berikutnya adalah Thuram ketika dimasukin pun dia mainnya jelek. Karena apa? Kita sama-sama tahu Thuram itu masih ada sakit ankle-nya kan. Taremi itu dia sempat salto bagus, tapi habis itu kayak menghilang juga. Cuma nggak terlalu jelek juga sih Taremi. Sudah mulai ada peningkatan dibandingkan sebelum-sebelumnya yang benar-benar jelek. Cuman kemarin aku lihat Taremi itu berkali-kali dia kelihatan nggak siap akan dikasih bola. Dia ngira kayak, oh kayaknya bola akan dibawa ke sana. Tahu-tahu dia yang dioperin, kayak terlambat bereaksi gitu kan. Itu sih Lautaro sih yang sangat aku sayangkan, karena secara overall ya bagus dia mainnya, duel, dribble, positioning, sundulan, bahkan sundulan udara berapa kali dia air duel itu kan, aerial duel nggak pernah kalah dia, 2 kali apa berapa tapi 4 kali kalau nggak salah aku hitung dia membuang peluang. Iya bener, 3 itu jauh melenceng, yang satu kalau nggak salah kena blok apa bisa ditepis sama Di Gregorio. Dan satu lagi terakhir sebelum aku tutup, aku ingin memuji Sommer. Sommer itu sangat berjasa kemarin, karena kalau bukan Sommer mungkin kita kalahnya udah 2-0 atau 3-0 minimal. Sommer itu berapa? 6 penyelamatan. Aku cukup yakin 6 penyelamatan ini 5 atau 4 itu terjadi di babak kedua. Aduh, apa ya? Tapi begini, yang aku mau bilang adalah kekalahan ini jelas menyakitkan karena kita gagal mengkudeta Napoli kan. Kalau kemarin kita menang itu kan kita pasti sudah ada di puncak dengan selisih 1 poin atas Napoli. Tapi gara-gara kalah kita sekarang ada di peringkat kedua dengan 54 poin, sedangkan Napoli 56. Nah yang aku mau bilang adalah it's not bad. Secara akibat kita ini nggak terlalu jelek. 2, secara permainan aku melihat ini bukan cerminan dari wah Inter ini jelek mainannya, bukan. Ini ada faktor X yang membuat di babak kedua Inter itu tertidur. Apa itu faktor X? Aku nggak tahu. Terus terang aku nggak tahu. Yang aku bisa ungkapkan ya aku ungkapkan kayak yang Inzaghi telat ganti, salah ganti Di Marco dan Bastoni. Tapi sebenarnya kan permainan Inter itu jadi buruk itu bahkan sebelum Di Marco dan Bastoni ditarik keluar kan. Memang dari menit awal babak kedua Inter sudah kayak tidur gitu. So aku percaya Inter bisa bangkit dari hal ini. Oke, itu tentang review dan juga beberapa berita. Nah, aku mau tutup aja dengan ini, salah satu berita
ini kayak sudah jatuh mau ditimpa tangga lagi. Jadi begini, Lautaro itu terancam kena scoring karena disinyalir, ingat disinyalir ketika pertandingan berakhir Lautaro itu mengeluarkan makian dan hujatan. Nah, memang ada dia ngedumel. Tapi menurutku ini agak berlebihan deh. Orang Lautaro itu kita pasti nyalahin Lautaro, ya memang betul. Tapi Lautaro sebagai seorang striker, dia itu adalah orang yang paling pertama menyalahkan dirinya sendiri. Ya itu terungkap lewat emosinya dia. Kan biasa orang lagi gini sebel, ngedumel lah, wah sialan lah. Tapi masa itu bisa menjadi bahan untuk scoring gitu loh. Kalau dibilang dikatakan ada kata-kata dia yang bersifat blasphemous. Blasphemy itu kayak hujatan. Ya entah siapa yang dihujatkan gitu. Tapi yang bisa menguntungkan Lautaro adalah ini tidak ada rekaman audionya. Namanya cuma ada gerak bibir aja yang bikin orang menduga, wah ini memaki apa, maksudnya memaki official atau memaki apa, nggak jelas. Makanya aku bilang, apa sih udah kalah lagi mau diginikan lagi. Masa ada orang kayak jalan ngedumel terus, wah kamu scoring, kenapa? Karena kamu ngedumel, dumelanmu itu mengandung makian. Ya paling memaki diri sendiri mungkin atau memaki keadaan, tapi apa iya itu bisa jadi dasar untuk kena scoring kan. Waduh, akhirnya lebih juga 20 menit. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Untuk sementara waktu mungkin 1 atau 2 hari ke depan aku belum bisa live ngalor ngidul karena benar-benar aduh belum kuat begadang, tenggorokanku juga masih sakit. Jadi ya kalau udah bisa kita akan live lagi untuk ngobrol kan. Alright, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.